Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori dan kerangka hukum. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Aditya Fauzan Akmal dengan NIM akhir 062. Jadi, teori dan kerangka hukum yang relevan dengan penelitian ini mencakup berbagai instrumen hukum internasional dan hukum nasional yang mengatur tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB. Pada tataran hukum internasional, landasan utama yang digunakan adalah pasal 18 ICCPR, yang dimana pasal ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan pilihannya, secara individu maupun bersama-sama, di tempat umum maupun tertutup. Sedangkan di tingkat hukum nasional, jaminan KBB ini terdapat dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, selain dalam pasal 29 ayat 2 tadi, terdapat juga dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang juga menegaskan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, serta berhak atas kebebasan berkeyakinan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara konstitusional Indonesia menjunjung tinggi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam konteks hukum internasional, selain ICCPR tadi, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM dalam pasal 18 juga menegaskan hak setiap individu untuk beragama, berpindah agama, dan kebebasan dalam menjalankan agama atau kepercayaannya. Sedangkan di tingkat regional, Piagam ASEAN tentang hak asasi manusia juga mencakup kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terdapat di dalam pasal 22 di Piagam ASEAN tersebut. Nah, selain peran pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan LSM juga berperan penting dalam mempromosikan dan melindungi KBB. Mereka seringkali berada di garis depan dalam advokasi hak-hak minoritas agama dan memberikan bantuan hukum kepada korban pelanggaran KBB itu tadi tersebut. Nah, implementasi dari ketentuan hukum ini di Indonesia dihadapi oleh berbagai tantangan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi ICCPR dan memiliki jaminan KBB dalam konstitusi undang-undang hak asasi manusia, kenyataannya berbagai pelanggaran KBB masih sering terjadi. Laporan-laporan dari Komnas HAM yang menurut Wahid Foundation dan Setara Institute juga menunjukkan dan mengatakan adanya pembatasan pelarangan, perusakan tempat ibadah, pembatasan atau pelarangan ibadah, dan kegiatan keagamaan. Kriminalisasi berdasarkan agama, diskriminasi, serta intimidasi terhadap kelompok keagamaan. Maka, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran KBB tetap terjadi, termasuk proses legislasi dan kebijakan pemerintah, peran lembaga penegak hukum, serta dinamika sosial politik yang mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan norma-norma KBB. Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner untuk menganalisis implementasi KBB di Indonesia, menggabungkan teori hukum internasional dan nasional serta teori pluralisme hukum yang memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana norma-norma internasional diinternalisasi dan diterapkan di Indonesia, serta faktor-faktor yang menghambat atau mendukung proses tersebut. Nah, itu dia. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas tentang data hasil penelitian.